Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan juga Om Ida, pelaku pengasuh pesantren Sepergam Melari Banifida, dan juga Gus Awa, Gus Amek, yang Rian, yang Zara, Neng Kamila, dan juga kepada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran para pengurus, dan juga pada Mbak Rifki sebagai Menteri Peta Imajinasi Anfida, dan juga pada kedua orang tua saya, dan juga kepada keluarga saya sekarang berada di rumah. Semoga beliau-beliau yang saya sebutkan tadi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dihindarkan dari virus corona. Oke. Nah, jadi di sini saya Tarisa Nur Azza dari kelas 11 akan menjelaskan tentang kisah dalam Al-Qur'an. Nah, secara logawiyah, kisah itu al-qassu atau kisah. Nah, secara logawiyah dia itu merupakan mencari atau mengikuti suatu jejak. Terus dia itu semakna juga dengan tatabu'ul atsar, yang artinya itu pengulangan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Lalu al-qassu itu merupakan bentuk masdar. Dan contohnya itu di Quran surah Al-Kahfi ayat 64. Lalu al-qassu itu artinya itu juga berita yang berurutan. Nah, secara istilah dia itu merupakan berita-berita yang mengenai suatu permasalahan pada masa saling berurutan. Oke. Nah, macam-macam kisah dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama kisah para nabi. Nah, dia itu berisi tentang dakwah, mukjizat, lalu sikap-sikap orang yang memusuhi. Nah, contohnya itu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Musa, dan juga kisah Nabi Ibrahim. Oke, lalu yang berhubungan dengan masa lalu tapi orangnya tuh bukan seorang nabi. Nah, contohnya tuh kisah Talut dan juga Jalut, lalu kisah Zulkarnain, kisah Maryam, banyak pokoknya. Lalu yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Nah, contohnya tuh ada perang Uhud, perang Badar, dan juga perang Ahzab yang ada di surat Al-Ahzab. Lalu tujuan kisah dalam Al-Quran, yang pertama untuk menetapkan waktu dan juga kenabian, lalu menjelaskan semua agama itu berasal dari Allah. Lalu semua agama itu berdasarkan satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Lalu dia itu menjelaskan tentang cara yang ditempuh oleh Nabi dalam berdakwah. Lalu yang terakhir itu menjelaskan tentang dasar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama dengan agama Nabi Musa yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu urgensi mempelajari kisah dalam Al-Quran. Yang pertama itu menjelaskan asas dakwah kepada Allah, lalu meneguhkan hati Rasulullah, lalu membenarkan nabi-nabi yang terdahulu, lalu menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, lalu menyimak kebohongan ahlu kitab, dan yang terakhir adalah kisah itu merupakan sastra yang dia tuh dapat menarik perhatian pendengarnya. Jadi nasihat-nasihatnya itu bisa tersampaikan. Lalu hikmah mempelajari kisah dalam Al-Quran. Yang pertama itu menjelaskan sisi-sisi kebalagohan Al-Quran, lalu menunjukkan kemujizatan Al-Quran, lalu memberikan perhatian lebih besar pada kisah-kisah tersebut. Dan terakhir tuh perbedaan tujuan, itu makanya kisahnya itu diungkapkan. Oke, sekalian sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.